saya berkenalan ya, yang sekarang jadi teman baik yang ada di pojok itu ngobrol intens gitu. Jadi ngomongin tentang ini itu seperti apa. Bahkan di 1 bulan terakhir ini semua entitas pocong itu dekat, Mas. Tidak disangka-sangka di atas kuburan Walisti dibangun sekolah. Setiap 10 tahun dia mencari mangsa. Sebenarnya ini memang untuk latar ceritanya itu cerita asli gitu, based on true story. Berawal dari satu sekolah di kota Jogja, saya tidak bisa sebut sekolah mana, sering terjadi kasus kesurupan sekolah ini. Dan kita coba menggali cerita, ternyata kita berhasil karena kita melakukan narasumber dari para alumni pada waktu itu. Alumni ini berasal dari Javanika gitu, jadi sobat setia kita gitu. Jadi kita gali, kita mendapatkan cerita secara interview ya, kemudian digambarkan denahnya, kronologi ceritanya seperti apa. Baru setelah saya mendapatkan data-data ini, kita bilang data primer ya, saya tidak pernah ke sekolahnya karena takut gitu. Sempat dicari gurunya itu untuk datang untuk lihat langsung gitu, tapi saya nggak enak sebenarnya. Jadi beberapa teman-teman angkatan saya itu pernah sekolah di sini, gitu, alumni, dan menceritakan. Nah, kemudian secara retrokognisi itu ketika saya berkenalan ya, yang sekarang jadi teman baik yang ada di pojok itu ngobrol intens gitu. Jadi ngomongin tentang ini itu seperti apa. Bahkan di 1 bulan terakhir ini semua entitas pocong itu dekat, Mas. Gitu. Bahkan istri itu posisi maaf ya sedang hamil gitu, terus nyiumin bau kapur barus terus. Itu jangan nyiumin kapur barus gitu. Jadi mau tak kasih tahu karena kapur barus itu aromanya dari entitas pocong. Itu bahkan setelah dari entitas ini itu kemudian nyebar ke teman-temannya, kamu mau cerita nggak? Itu banyak kisah-kisahnya. Jadi saya berdasarkan data interview terhadap para alumni saya dapat, kemudian mempelajari dinas sekolahnya seperti apa, posisi letak makamnya di mana, kemudian saya mix ya, saya komparasi dengan dari residual energi atau disebutnya metode retrokognisi. Jadi melihat ke belakang. Baru kemudian ada teman saya Mas Di itu yang melukis, menggambar pada waktu itu, kemudian dituliskan juga menjadi buku dan berkembangkan. Nah, ini Pak Manot sekarang. Tadi pertanyaannya kenapa buku ini dan kenapa castingnya mereka ya. Bukunya kan awal-awal kita ada ambil 3 judul, Pocong Gundul, yang kedua Bang Gaib ya. Tadinya saya lagi debat sama sutradara, dia maunya Bang Gaib. Paling obses ternyata lebih ke Bang Gaib, betul ya? Bang Benny, Bang. Bang Benny, bukan Bang ternyata Benny. Saya pikir nggak Bang Gaib, Bang Benny deh. Jadi tadinya Bang Gaib, cuman saya tertarik sekali dengan, saya kan lihat dari segi komersial, jualannya apa, menarik. Yang pasti saya terinspirasi kalau kisah nyata, bukan quote unquote orang ngomong ini cerita asli, tapi dasarnya apa, researchnya apa, ini ada omaunya sendiri. Bagi saya itu udah sangat elemen yang atraktif banget, sangat jualan bagi saya. Karena kisah nyata ya, yang pasti kita inspire, kita balance supaya nontonnya jadi kan cerita di buku visual, tapi semaksimal mungkin, semirip mungkin, atau apa ya, adaptasinya harus sesuai lah, semaksimal mungkin. Jadi bagi saya simple, Pocong Gundul sangat menarik, pocong relatable, apalagi bagi saya yang belum pernah saya lihat di film atau di apa, Gundul, Pocong Gundul itu. Jadi pas kalau udah ngomong Gundul, Pocong Gundul, ya itu siapa lagi kalau yang tepat jadi pocongnya, no brainer. Dan balik lagi, saya ke tim sama casting sama Sanjay itu ngobrol sama tim bahwa semirip mungkin, benar 11-nya Dewa omongnya, jadi 11-12 nih bagi saya. Itu ada reality element karena saya lihat
penonton kita sekarang mau sesuatu yang lebih real, lebih believable. Jadi bukan larger than life. Maunya sesuatu yang itu gue tuh kok bisa relate. Jadi lihat Om Hao-nya, lihat ininya. Kan Om Hao di YouTube-nya udah 2,8 juta subscribers dan tiap minggu. Jadi itu udah ada fan base yang solid. Saya tidak mau mereka kecewa, supaya semaksimal mungkin lah untuk 100% memuaskan, kan it's not easy. Jadi itu strateginya udah tepat mau kemana. Itu aja sih dari saya. Terima kasih.